wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma jamaah sahabat yang berbahagia, mari kita lanjutkan mengaji bareng kita melanjutkan dalam masa pandang. Allah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anta fa'lam annahu qad asbaqa 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah. Artinya, kapan saja Allah memberimu kemampuan untuk taat dan kesadaran adanya pertolongan Allah yang menyertai sehingga mampu ada dan istiqomah dalam taat itu, maka yakinlah bahwa Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu, baik lahir maupun batin. Jemaah salam yang berbahagia, secara umum yang dipahami kenikmatan adalah kenikmatan yang lahir. Apa yang kita terima, apa yang kita dapat selama menyenangkan itu dan tidak sebagai kenikmatan. Tetapi beliau mengingatkan pada kita ada sesuatu kenikmatan yang besar yang seharusnya disadari siapapun yang beriman, yang berislam, yaitu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan, bisa ada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taat itulah sejatinya makna beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita makan tetapi tidak memperhatikan perintah-perintah Allah, mentaati perintah Allah, maka itu adalah nikmat yang besar. Ketika kita bekerja dimanapun dan kapanpun, dan ketika selama bekerja itu bisa menaati perintah Allah, selalu jujur, pantang berbohong, pantang membagikan palsu, keterangan palsu, sadari bahwa itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada godaan untuk berbuat yang maksiat, tetapi bisa menjaga diri dan tidak tergelincir dalam kemaksiatan itu, mau marah, mau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, tetapi bisa menjaga diri meskipun ada kemauan untuk itu, sadari bahwa itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih besar lagi ketika kita melakukan ketaatan, patuh pada perintah dan patuh pula menjauhi apa yang dilakukan Allah Taala. Ada kesadaran bahwa semua itu tidak hanya sekedar kemampuan kita, tapi itu karena ada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu nikmat batin yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dilanjutkan oleh Ibnu As-Sakandari dengan tema yang berikutnya, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Yang terbaik dari apa yang kamu minta dari Allah Subhanahu adalah kalau kamu meminta dari Allah Ta'ala apa yang dituntut darimu, yaitu ibadah, taat, patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ini mengingatkan bahwa sebagai manusia yang terbatasan, baik dalam mencapai apa yang diinginkan, memenuhi hajat-hajat kebutuhan dasar, apalagi hajat di luar yang dasar, apalagi memenuhi keinginannya. Karena itu ada ajaran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi penting diingat, kalau kita dibenarkan berdoa kepada Allah, apabila hajat kita selama itu dibenarkan,
alam, tapi lebih penting kita berdoa agar kita diberi pertolongan Allah, bisa beribadah dengan baik, bisa selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita minta, apapun dan sedang apa kita sekarang atau yang akan datang. Karena itu penting kita perhatikan apakah usaha kita itu menurunkan hawa nafsu, memenuhi selera rendah kita, atau itu adalah dalam bingkai yang halal, bingkai yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika berdoa pun kita harus menyadari apakah doa kita ini ada dalam bingkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah berdoa, ya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Silakan kamu berdoa, minta kepadaku, dan aku jamin akan mengabulkan. Tetapi penting pula kita ketika berdoa jangan karena kita butuh, apalagi kebutuhan yang hanya ragawi, kebutuhan jasad kita, makan, minum, dan seterusnya. Yang penting kita berdoa agar apa yang diwajibkan kita berdoa berhamba Allah, beribadah kepada Allah, atau pada perintah-perintahnya kita doa pada Allah Ta'ala. Ada riwayat tentang apa yang jadi doa seorang wali yang sangat terkenal, yaitu Abdul Qasim Al-Junaid. Dia menyatakan dalam doanya, Allahumma wa kullu su'alin sa'altuka an amrika li bisu'al. Ya Allah, setiap permintaan yang aku minta adalah karena perintahmu kepadaku untuk berdoa, untuk meminta. Faj'al su'ali ilaika su'ala mahabika. Jadikan permintaanku kepadamu permintaan orang yang mencintai kamu. Wala taj'alni mimman ya'malu bi su'alihi mawawi al-qulub. Jangan jadikan aku bagian dari orang yang secara sengaja dalam permintaannya bertujuan untuk mencari bagian-bagian dari keinginan nafsunya. Balas alul qiyamah biwa hakika. Sebaliknya, jadikan aku termasuk orang yang meminta untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak kamu. Pada doa yang lain dia menyatakan, Allahumma inni as'aluka minka ma huwa laka. Ya Allah, sungguh aku meminta darimu apa yang menjadi kewajibanku sebagai hak-Mu. Wa asta'inuka min kulli amrin yus'ituka, dan aku berlindung kepadamu dari apapun yang bukan harap kamu. Wa tusdirni bi syukri man sabahu anta ma aradahu minka, dan jangan sibukkan aku sebagaimana orang yang sibuk karena apa yang diinginkan darimu, sampai lupa akan tugas-tugasnya yang menjadi hak-Mu. Allahumma ja'alni mimman yadhkuruka dzikran la yuridu dzikrihi minka illa ma huwa laka. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang berzikir, mengingatmu, sebagaimana zikir orang yang tidak menginginkan dengan zikirnya itu kecuali apa yang menjadi hak-Mu. Itulah bagian-bagian doa dari seorang wali Al-Junaid yang mengisyaratkan dengan jelas bahwa dalam doa pun dia lebih mementingkan apa yang menjadi hak Allah yang harus dilakukan oleh dia sebagai hamba Allah, yaitu beribadah dan patuh kepadanya. Dari semua ini saya berharap Allah mengingatkan kita semua bisa menjadi orang yang saleh, yang layak sebagai hambanya dan mematuhi ibadah, mematuhi dalam amal soleh, dan semua itu dengan disandarkan bisa terlaksana dengan pertolongan Allah SWT, termasuk dalam doa kita. Terima kasih.